Banyak orang bertahun-tahun sholat, tapi rasa-rasanya tidak pernah menikmati namanya khusyuk. Apa itu khusyuk, Ustadz? Apakah khusyuk tidak ingat apa-apa? Bukan khusyuk namanya itu. Kalau sholat tidak ingat apa-apa, itu namanya tidur. Bisa itu sholat tidak ingat apa-apa, itu orang tidur itu atau orang pingsan. Lalu apa itu khusyuk? Fokus pada apa yang kita kerjakan. Bagaimana mencapai khusyuk dalam sholat? Al-Quran mengajarkan. Ada 3 cara meraih khusyuk dalam Al-Quran. 1, sempurnakan wudhumu. Ini dulu. Kalau bapak mau khusyuk dalam sholatnya, maka langkah pertama, sempurnakan wudhumu. Nah, bukan dikatakan perbaiki. Tapi sempurnakan. Berarti ada orang wudhunya sah, tapi tidak sempurna. Pada saat mana wudhu kita tidak sempurna? 1, pada saat membasuh siku. Tangan sampai ke siku. Quran mengajarkan membasuh caranya dari jari-jari ke siku. Coba itu buka Quran. Basuhlah dari jari-jari ke siku. Berarti begini prakteknya. Ya toh? Yang kita praktek dari siku ke jari. Bagaimana prakteknya? Buka keran. Berarti itu dari siku ke jari. Terutama kita yang sudah tua, Nah, itu kalau kita basuh siku, lipat itu siku tak. Kenapa? Karena di belakang ada keriput. Dia pakai lengan panjang. Coba pakai lengan panjang seperti ini toh. Cara lipatnya dia cuma begini. Nah, coba lihat. Cara lipatnya begini. 100% tidak sah wudhunya. Kenapa? Tidak kena sikunya. Karena ini wajib siku. Maka ketika kau linting bajumu, di atasnya siku. Nah, ini baru betul. Tapi kalau di sejajar siku, berarti sikumu tidak kena air, tidak sah wudhumu. Tidak sah wudhu, otomatis sholatmu tidak sah. Nah, ini kalau lengan panjang. Kalau perempuan yang banyak membuat tidak sah sholatnya, tanpa dia sadari akhirnya tidak sah sholatnya gara-gara wudhunya tidak sah. Apa? Lipstick, eyeshadow, dan lain-lain. Maka ketika mau wudhu, maka ibu-ibu bersihkan dulu itu. Nah, ini yang menjadi masalah kalau dia pergi pesta. Karena bilang 300.000 nih salung. Akhirnya begini ji wudhu. Iya. Nah, maka kalau mau khusyuk, yang pertama langkah sempurnakan wudhu. Yang kedua yang paling banyak kita lalaikan ketika wudhu apa? Membasuh kaki. Anak-anak ini biasa anak-anak SMA, anak SMP buru-buru. Apalagi kalau rakaat ketiga nih, habis nih. Lewat. Tenang kok saja, kau bisa masbuk. Bisa kok masbuk. Meskipun sudah rakaat keempat, at-tahiyyat itu imam, selama dia belum sholat, belum salam, berjamaah juga namanya itu. Dapat kau pahala 27. Jadi tidak usah kau buru-buru, tidak usah lari-lari. Pas kau lari, begitu sampai pasti kau tidak konsentrasi. Poso. Nah, maka tidak usah lari. Tidak usah lari, santai saja. Kenapa? Selama imamnya tidak salam, belum salam, masih kau dapat pahala berjamaah. Jadi tidak usah makin buru-buru. Nah, apalagi yang membuat kita, yang kaki, wudhu, berkaitan dengan wudhu. Kaki. Nah, ini kita biasa tidak sempurna wudhu. Bahkan bisa jadi tidak sah. Apa? Wudhu kakinya nak kasih begini ji. Itu kalau wudhu ada, coba baca rukun wudhu. Paling terakhir itu rukun wudhu tertib. Apa itu tertib? Mendahulukan yang dahulu, membelakangkan yang belakang. Artinya selesaikan dulu kananmu, baru pindah kiri. Nah, yang kita praktek kanan dulu. Kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi. Nah, itu orang Bugis bilang majabuta. Nah, selesaikan dulu kanan, selesaikan tuntaskan, baru pindah ke kiri. Tidak usah lagi pindah ke kanan. Karena kalau kanan kiri bukan tertib namanya itu. Ya, sudah itu kaki juga. Sempurnakan dulu kanannya, baru pindah ke kiri. Nah, ini yang banyak bisa setan masuk. Ada Nabi pernah katakan, pintu masuknya setan itu kuku. Bertanya sahabat, kok bisa?
Karena di kuku kalau kau wudhu, kau buru-buru, pasti tidak masuk celah-celah air di kukumu. Boleh panjang kukumu dengan catatan kamu harus lebih teliti dan lebih jeli ketika wudhu. Kenapa? Kalau dia panjang, tidak masuk air di sini, tidak sah wudhumu. Maka harus korek-korek. Bagaimana kalau membasuh kaki dan jari-jari? Sunnahnya jari-jari tanganmu kasih masuk ke jari tangan yang satu. Misalnya kiri yang kita basuh, jari-jari tangan kanan yang masuk. Kalau basuh kaki, jari-jari tangan kita masuk. Baru usap ke belakang. Lalu sampai ke belakang ini kasih begini. Kasih naik. Kenapa? Tumit bisa jadi tidak basah. Apalagi bagian ini Pak. Kalau buru-buru gitu, ini yang paling sering tidak basah. Kalau tidak basah ini Pak, pasti tidak sah wudhu. Tidak sah wudhu, tidak sah sholatmu. Inilah yang Allah jelaskan dalam Quran. Ara'aital ladzi yukatsibu biddin. Tahu enggak kamu pendusta agama? Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab yang menafsirkan ayat ini, termasuk diantaranya pendusta agama itu sholatnya dusta. Siapa mereka? Mereka yang lalai dalam sholatnya. Kenapa lalai dalam sholatnya? Mulai dari wudhunya tidak sempurna. Itu pendusta agama kita. Jangan kau heran, 30 tahun kau sholat masih hobi kau makan uang haram. 30 tahun kau sholat masih suka kau bohong. 30 tahun kau sholat masih suka kau maksiat. Kenapa? Karena sholatmu belum seperti yang dihendaki Allah. Padahal Allah sudah jelaskan. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Ayat ini kita sudah hafal semua dari tak kecil. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu ada rukun-rukunnya, ada tertibnya, ada syarat sahnya. Yang itu harus kita lakukan. Kalau itu kita ikuti, maka insya Allah hidup kita akan baik. Oke Pak. Jadi kalau ada masalah, jangan makin cari kambing hitam. Itu saja kita tanya, bagaimana sholatku selama ini. Orang Pak kalau baik sholatnya, husuk sholatnya, tata cara pelaksanaannya baik dalam sholatnya, insya Allah dalam hidupnya juga akan baik. Allah sudah jelaskan, sholat mencegah kau dari perbuatan keji dan mungkar. Mulai saja dari rukun-rukunnya sholat. Mulai dari saja syarat sahnya sholat. Apa syarat sahnya sholat? 1. Bersih dari najis dan hadas. Aplikasikan dalam hidupmu, maka itu orang pasti bersih. Adik-adik saya tanya, sah tidak sholat kalau kita tidak wudhu? Sah. Yang penting tayamum. Tapi tidak semua boleh tayamum. Apa syaratnya? Tidak bisa kena air. Misalnya cacar. Penyakit tidak bisa kena air. Atau subuh. Kalau kena air subuh-subuh langsung menggigil, tidak bisa bernapas. Poso, asma. Boleh kok tidak, boleh kok tayamum. Ya? Tapi dia tidak wudhu, tidak tayamum, sah tidak? Tidak sah. Berarti orang yang baik sholatnya itu mestinya bersih dalam hidupnya. Yang kedua, tidak sah sholatmu kalau kau tidak tutup aurat. Apa itu aurat? Ini kalau laki-laki lutut sampai pusat. Apa lagi? Ya, syarat sahnya sholat? Sah tidak sholat kita kalau tidak baca Al-Fatihah? Tidak sah. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, apa itu Al-Fatihah? Al-Fatihah itu ada doa di dalamnya. Al-Fatihah itu ada di dalamnya rasa tawakal. Maka kalau orang yang baik sholatnya, maka dia tidak pernah bersangka buruk kepada Allah. Aplikasi dari surah Al-Fatihah. Apalagi syarat sahnya sholat. Sah tidak sholat kita kalau tidak menghadap kiblat? Ibu-ibu saya tanya, sah sholat kita kalau tidak menghadap kiblat? Sah tidak adik-adik? Sah tidak sholatnya kalau tidak menghadap kiblat? Sah. Kalau kita tidak tahu. Tapi sekarang tidak ada istilah tidak tahu lagi sekarang. Karena ada namanya, apa itu? Kompasnya itu handphone. Ada semua itu, Muslim Pro. Gocang sedikit. Tapi matahari di sana terbenam. Terbit di sana pagi-pagi. Kenapa ini begini nak tunjuk? Gocangi lagi. Masih nak tunjuk. Berarti salah ini kompasmu. Belum diislamkan. Lebih kau lihat itu matahari terbit. Di mana? Lawannya itu. Di mana kalau di atas perahu ki? Nanda dilihat. Lihat mana? Mana terbit? Oh di sana terbit. Oh berarti di sana terbenamnya. Sudah. Kau putar perahumu menghadap ke sana. Lagi sholat tiba-tiba goyang perahu. Jangan tahu aku goyang-goyang juga begini. Enggak, Pak sudah lewat yang pertama.
Ya, itu yang pertama doa. Ya. Nah, yang kedua, cara khusyuk menurut Quran, satu tadi sempurnakan wudukmu. Yang kedua, berpakaianlah yang indah. Itu perintah Quran surah Al-Jum'ah. Coba kita kadang kalau sholat pakaian biasa saja. Nah setan goda ki itu. Coba lihat, coba dia. Bapak kalau mau sholat ke masjid, ada itu bisikan hati, pakai kau baju bagus. Ada itu namanya hati nurani. Tapi begitu kita mau pakai, nah goda ki setan. Jangan mau kau repo ki. Akhirnya buru-buru kau cepat kau mau di kamar. Setan itu. Karena setan itu Pak, tidak mau berhenti menggoda kita sebelum dia berhasil. Mulai dari asan nagoda memang maki. Wudu nagoda maki lagi. Sudah ki wudu mau ki pakai baju gamis. Nah bilang ki, jangan aku bilang korang nanti so alim. Akhirnya tidak jadi. Itu setan. Padahal itu ajaran Quran. Kau datang ke masjid dengan berpakaian yang indah. Makanya Nabi kalau itu mau sholat disunahkan pakai parfum. Itu sunnah. Kan teman-teman kita jamaah tablik. Kalau dia mau sholat itu kan dia pakai langsung dia kasih keluar itu anunya. Minyak-minyaknya yang digosok-gosok. Malaikat subuh. Kadang juga ada malaikat maut. Malaikat maut itu kalau kalepa bau. Malaikat maut itu. Itu sunnah. Tidak ada parfum. Boleh kau pakai itu apa? Setrika. Pengaruh kalau orang setrika. Yang penting pakai parfum. Pakai bau-bau. Mau palsu mau asli pakai. Itu sunnah. Artinya apa? Kalau bapak pakai parfum sholat. Jauh lebih mulia daripada yang tidak pakai parfum. Itu sunnah. Sikat gigi. Itu anjuran agama. Berpakaian yang indah. Tapi sayang kita kalau mau ketemu wali kota. Bawa pakaian indah. Sekalinya mau datang ke masjid pakai baju kaos. Celana training. Battala. Pas sujud ada celengan di belakang. Ya. Yang ketiga. Bagaimana supaya bisa khusyuk dalam sholat? Yang ketiga menurut Quran. Kalau kau sholat. Bayangkan bahwa itu sholatmu adalah sholat yang terakhir. Jangan selalu berpikir masih panjang umur tak. Jangan. Banyak kan orang pergi, sehat, pergi. Tidak ada tanda-tanda kematian. Pulang tinggal jenazahnya.